Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat pagi sahabat sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabatku sekalian untuk melakukan pengecekan atas tanaman alpukat red Vietnam yang sudah kita tanam di tanah. Ini usia tanamnya sekitar 1 bulan tanam ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, ternyata di situ alpukat jenis ini, alpukat jenis red Vietnam, jadi adalah salah satu jenis alpukat yang di situ bisa ditanam di dataran rendah ya teman-teman ya. Jadi walaupun di situ kondisinya panas, tapi di situ tanaman jenis red Vietnam ini tetap bisa beradaptasi dengan bagus dan bisa tumbuh dengan baik walaupun di situ di dataran rendah ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa alpukat jenis red Vietnam ini ketika kita tanam di dataran rendah ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ya teman-teman. Di sini terlihat sekali ini sudah mulai muncul tunas-tunas dari alpukat red Vietnam ya. Di sini sudah mulai muncul tunas banyak sekali ya teman-teman ya. Di sini juga tunasnya pun juga ketika masih muda ini terlihat cantik ya teman-teman ya. Di sini ada merah keunguan ya. Nah, ini adalah tunas-tunas dari alpukat red Vietnam yang sudah bermunculan ya. Ini padahal baru sekitar 1 bulan sejak ditanam di tanah ya teman-teman ya. Jadi pada intinya teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan penanaman alpukat di tanah, di situ teman-teman bisa mencoba melakukan penanaman atas tanaman alpukat jenis red Vietnam ya. Karena di situ sifat dasarnya alpukat jenis ini adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan di situ bisa ditanam, tidak harus memerlukan ketinggian tertentu, tapi baik di situ di dataran rendah maupun di dataran tinggi, alpukat jenis ini sangat adaptif dan di situ sangat berkembang dengan bagus ya teman-teman ya. Jadi bisa coba teman-teman lakukan penanaman di rumah alpukat jenis red Vietnam seperti ini ya. Selain itu ya teman-teman ya, selain jenis alpukat ini, alpukat red Vietnam, teman-teman bisa juga melakukan penanaman alpukat yang cukup adaptif juga ketika ditanam di tanah ataupun di dataran rendah dan dataran tinggi. Di situ bisa teman-teman coba lakukan penanaman alpukat jenis aligator ya, miki, dan di situ kelut ya, serta kendil ya. Itu adalah beberapa jenis alpukat yang bisa dikebunkan atau ditanam baik di situ di dataran rendah maupun di dataran tinggi ya. Nah, ini tunas-tunas ini teman-teman ya, tunas-tunas jenis red Vietnam ini akan kita biarkan tumbuh terlebih dahulu ya. Akan kita biarkan tumbuh sampai di situ nanti usianya sekitar 3 bulanan, baru nanti akan kita lakukan pemangkasan ya. Sehingga nanti tanaman ini akan percabangannya akan terbentuk dengan bagus
dan seimbang ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya, dengan informasi ini teman-teman bisa termotivasi ya untuk melakukan penanaman alpukat red Vietnam ya, baik di situ di pot ataupun di tanah ya, karena di situ mudah beradaptasi dengan lingkungan ya, dan di situ cara simpelnya mudah hidup ya. Yang penting di situ kita lakukan perawatan, kita lakukan penyiraman dan pemupukan ya. Demikian ya teman-teman ya, sharing informasi dari saya. Pada kesempatan kali ini kita sharing informasi tentang red Vietnam. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tidak henti-hentinya saya mengajak teman-teman untuk melakukan penanaman ya, penanaman tanaman di sekitar tempat tinggal teman-teman semua, supaya di situ tercipta lingkungan yang asri. Kita berusaha membantu pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman. Sedikit apapun apa yang kita tanam, sekecil apapun tanaman yang kita tanam, itu berkontribusi untuk menyediakan suplai oksigen bagi lingkungan di sekitar kita, bagi makhluk hidup di sekitar kita, sehingga nanti tercipta suasana yang asri ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan bagus sekali ya teman-teman ya, ini tunasnya sangat indah ya. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman ya, perbedaannya antara jenis alpukat yang satu dan yang lain itu, kalau red Vietnam itu ciri khasnya seperti ini ya. Nah, demikian ya teman-teman ya, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.